Adam alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku malaikat maut supaya aku bisa melihatnya." Maka Allah yang maha tinggi mewahyukan kepada Adam, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang membuat kamu tak akan pernah mampu melihatnya. Tapi aku akan menurunkan dia kepadamu dalam wujud seperti yang biasa dilihat oleh para nabi dan orang-orang pilihan. Kemudian Allah menyuruh Jibril, Mikail dan malaikat maut untuk turun menemui Adam. Adapun malaikat maut sendiri datang menemui Adam dalam wujud seekor domba berwarna biru. Dia membentangkan 4.000 sayapnya dari sayap-sayap yang dimilikinya. Di antaranya ada sayap yang lebarnya mencapai langit dan bumi, ada yang mencapai seluruh bumi-bumi, ada yang mencapai timur yang terjauh, dan ada pula sayap yang mencapai barat yang terjauh. Ternyata bagi malaikat maut, bumi yang dengan segala isinya seperti gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, jin, manusia dan binatang dengan segala jenisnya, laut dan udara dengan segala isi masing-masing, semuanya dilakukan leher malaikat maut. Hanyalah seperti sebutir biji sawi berada di tanah lapang. Dan ternyata dia juga mempunyai beberapa mata yang hanya dia buka di tempat-tempat tertentu saja. Dan beberapa sayap yang hanya dia bentangkan di tempat-tempat tertentu saja. Ada sayap-sayap yang dia bentangkan seperti kabar gembira bagi orang-orang pilihan. Dan ada pula sayap-sayap yang dia bentangkan terhadap orang-orang kafir, di mana terdapat batang-batang besi penusuk, batang-batang besi pengait dan gunting-gunting. Melihat semua itu Nabi Adam alaihissalam sangat terkejut lalu pingsan dan baru sadar kembali pada jam yang sama di hari ke-7 sejak peristiwa itu. Dan ketika sadar terasa seolah-olah dia baru bangkit dari ranting-ranting za'faran yang penuh dengan duri. Khabar ini disampaikan oleh Ibnu Zahar Al-Wa'iz yang lebih dikenal dengan Abu Hashim Muhammad bin Muhammad dalam kitab An-Nasahi. Dan ini riwayat yang dikatakan tadi butuh penelusuran, dan insya Allah akan saya pastikan dengan izin Allah tentunya pada pertemuan akan datang, dan saya akan berikan jawaban ke Bapak Ibu karena ini baru saya temukan PDF tahqiqnya hari ini. Tapi khusus ini adalah riwayat juga oleh penulis, sebenarnya dijelaskan kalau perlu penelusuran lebih jauh. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang cukup banyak dinukil oleh ulama bahwa Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Maka malaikat maut berkata, "Palingkanlah wajahmu dariku." Ibrahim pun memalingkan wajahnya, dan sesudah itu dia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Maka Ibrahim pun berkata kepadanya, "Demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah." Kemudian Ibrahim berkata, "Sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupamu ketika mencabut nyawa orang kafir." Maka kata malaikat maut, "Kamu tidak akan kuat. Tapi perlihatkanlah," desak Ibrahim. Maka malaikat maut pun berkata, "Palingkan wajahmu dariku." Ibrahim pun memalingkan wajahnya, kemudian kembali melihat malaikat maut atau ke arah malaikat maut, dan ternyata dia berupa seorang manusia yang berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Rupanya buruk sekali, seburuk-buruk rupa yang pernah kamu lihat. Di bawah tiap-tiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api. Maka Ibrahim berkata, "Demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu saja, maka sudah cukuplah." Di sini tentu riwayat ini banyak dinukil dan juga riwayat ini dinukil dan dipastikan dihubungkan dengan beberapa riwayat yang sahih yang sudah pasti, seperti misalnya memang amal soleh seseorang di kuburan akan berwujud seperti laki-laki yang tampan dan bersih. Ada juga beberapa athar atau khabar yang dinukil bahwasanya malaikat maut akan datang bagi orang beriman dengan tampan yang baik, wangi, dan juga dengan senyum yang ramah. Maka riwayat-riwayat ini menguatkan apa yang disampaikan tentang Ibrahim alaihissalam. Begitu pula malaikat maut yang datang dalam wujud yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang masalah itu. Ayat 50, "Kalau seandainya kalian melihat bagaimana malaikat maut mencabut
wajah atau ruh orang-orang kafir sambil memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka dalam keadaan ketakutan karena melihat wujud aslinya malaikat maut yang itu sudah cukup bagi mereka menyiksa. Belum lagi dengan ditariknya ruh dan dipukulnya ruh tersebut. Kata Imam Qurtubi, pengertian tentang para malaikat ini akan disampaikan secara marfu dari Nabi SAW dalam hadis Al-Bara yang akan disampaikan pada bab yang nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat pencemburu. Dalam riwayat yang lain, dia punya rumah khusus untuk beribadah dan dia kalau keluar langsung mengunci pintu tersebut. Tidak boleh ada siapapun yang datang ke sana. Maka satu waktu pada saat dia hendak masuk ke rumah itu, ke ruangan itu dan ingin beribadah, ternyata di dalamnya sudah ada seseorang. Lalu kemudian dia bertanya, Ibrahim bertanya pada orang tersebut, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk ke rumahku? Lalu orang itu berkata, aku disuruh masuk oleh pemiliknya. Maka Ibrahim berkata, akulah pemiliknya. Orang itu kembali menjawab, aku disuruh masuk oleh yang lebih memiliki daripada kamu. Maka dengan jawaban itu akhirnya Ibrahim pun faham kalau yang datang adalah malaikat. Maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, malaikat manakah engkau? Maka malaikat itu mengatakan, aku adalah malaikat maut. Ibrahim berkata padanya, dapatkah kamu perlihatkan dirimu ketika atau kepadaku dengan rupa seperti apa kamu mencabut nyawa orang mukmin? Maka malaikat maut mengatakan iya. Dan setelah Ibrahim menoleh kepadanya, ternyata dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, indah pakaiannya dan harum aromanya. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, hai malaikat maut, andaikan orang mukmin pada saat meninggal dunia tidak memperoleh apa-apa selain melihat rupamu saja, maka cukuplah itu. Kemudian Ibrahim pun dicabut nyawanya pada saat itu. Komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut, baik itu menjadi yang sangat tampan kalau mencabut ruh orang beriman dan menakutkan bagi orang kafir dan fasik. Dikatakan oleh Imam Qurtubi, para ulama kita rahimahullah berkata, tidaklah aneh jika malaikat maut bisa tampil dalam dua rupa dalam pandangan dua orang yang berbeda. Hal itu tidak lebih seperti halnya perubahan-perubahan kondisi yang biasa dialami tubuh manusia, seperti sehat, sakit, kecil, besar, muda, tua, warna yang bersih karena sering mandi, dan warna yang suram karena terbakar teriknya matahari dalam perjalanan. Bedanya bahwa perubahan-perubahan yang dialami para malaikat maut alaihissalam bisa terjadi dalam sehari dan satu saat, sedangkan pada manusia hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah melewati waktu yang berjauhan dan tahun-tahun yang panjang. Kesimpulan dari pasal yang baru kita bahas tadi adalah malaikat maut akan datang kepada setiap orang di antara kita dan itu fakta, tidak akan mungkin pernah tertutupi. Dan apa yang dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah sudah saya katakan tadi, sebagian ulama berpegang pada kisah Ibrahim alaihissalam dan memang betul-betul dia akan datang dalam tampan yang baik ya, dan juga menggembirakan bagi orang beriman dan menakutkan bagi orang-orang kafir dan fasik. Selanjutnya, aktivitas malaikat maut dalam sehari-hari. Pada bab ini kata beliau, disajikan berita-berita bahwa malaikat maut alaihissalam adalah pencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap hari 5 kali dan memperhatikan kepada tiap-tiap yang bernyawa sekali setiap jam dan memandangi wajah-wajah manusia setiap hari 70 kali. Khusus masalah riwayat yang menjelaskan kalau malaikat maut melihat wajah 70 kali setiap orang setiap hari, ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Tetapi masalah kasus malaikat maut melihatnya setiap hari 5 kali, ini yang masih ditelusuri oleh para ulama dan ada athar yang membenarkan masalah itu. Lalu Imam Qurtubi mengangkat ayat Al-Quran surah Sajdah ayat 11 tentang pastinya ada malaikat maut. Dan dia juga memiliki wakil-wakil atau para malaikat lain yang bertugas membantunya. Dalam surah Sajdah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah hai Muhammad, malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu pada saat mematikanmu. Riwayat yang menjelaskan tentang masalah malaikat maut melihat sampai 5 kali atau setiap hari 5 kali itu, menurut muhakkik di sini
dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir di jilid 4 halaman 220 dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim Asy-Syaibani dalam Al-Ahad wal Mathani di jilid 4 halaman 251, juga Al-Jurjani dalam Tarikhul Jurjan di jilid 1 halaman 71, dan dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang ditolak karena ada perawi yang ditolak. Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan kategori hadis ini dalam hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Tapi saya akan bacakan riwayatnya dulu, baru kemudian kita kuatkan lagi kembali dengan pendapat para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia berdiri di ambang pintu, sementara keluarga mayit itu sedang ribut. Ada yang memukul-mukul mukanya, ada yang mengurai rambutnya, dan ada pula yang berkata celakalah. Melihat semua itu, maka berkatalah malaikat maut, kenapa kalian mesti gusar? Demi Allah sedikit pun aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kamu. Aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun, dan aku tidak menganiaya seorang pun. Kalau kalian sakit hati atau jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanyalah disuruh. Karena sakit hati dan kejengkelan kalian ditujukan kepada si mayit, dia sekarang sudah tidak berdaya lagi. Kalau ditujukan kepada si mayit, dia juga tidak berdaya lagi, tidak ada gunanya. Dan kalau semua itu kalian tujukan kepada Tuhan kalian, berarti kalian telah kafir kepadanya. Dan bagaimanapun aku pasti akan kembali menemui kalian, lalu kembali lagi dan terus kembali lagi. Andaikan mereka melihat di mana malaikat maut saat itu berdiri atau mendengarkan perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan si mayit, bahkan akan menangisi diri mereka sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Mu'ti Makhlul bin Fadl An-Nasafi dalam kitabnya Al-Lu'lu'a. Sementara penulis di sini mengatakan membenar atau mencari tahu tentang riwayat ini. Baik, mungkin ini membutuhkan waktu. Saya akan bacakan saya dulu semua dan kita cukupkan dengan apa yang kita baca dari buku kita hari ini. InsyaAllah izinkan saya Kamis depan saya akan berikan kepastian semua tentang riwayat ini dan saya akan datangkan riwayat-riwayat yang sahihnya. Jadi untuk sementara kita berpegang pada riwayat ini tentang malaikat maut mencabut ruh dan berbicara, tetapi keluarga mayit tidak mendengar perkataan itu. Ada hadis lain kata beliau yang semakna dengan hadis di atas, diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur. Maksudnya khabar ini informasi atau berita. Jadi ada hadis ya. Kemudian ada sunnah ya. Kemudian ada athar dan ada khabar. Kalau dinukil dikatakan hadis berarti itu murni dari Nabi SAW. Kalau dikatakan sunnah berarti gabungan antara Nabi dengan sahabat. Kalau dikatakan athar bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Dan kalau dikatakan khabar berarti bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bahkan bisa dari orang-orang yang datang setelah mereka. Di sini dikatakan ada hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur ya. Dalam kitab Al-Arba'in dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak satupun rumah melainkan malaikat maut berdiri di pintunya 5 kali sehari. Apabila dia menemukan seseorang sudah habis jatah makanannya dan berakhir ajalnya. Maksudnya setiap orang di antara kita ada jatah yang sudah Allah tentukan. Kalau memang dalam daftar yang dimiliki oleh malaikat maut sudah saatnya dia tidak dibagikan lagi rezeki dari langit, dikatakan jatah makanannya habis dan berakhir ajalnya, maka dia menimpahkan sakaratil maut kepadanya. Jadi sakaratil maut adalah kesulitan-kesulitan dan ketegangan pada saat menghadap kematian. Sehingga orang itu diliputi kesusahan-kesusahan maut dan dihimpit tekanan-tekanan. Lalu di antara keluarganya ada yang mengurai rambutnya, memukul-mukul mukanya, menangis saking sedihnya dan berteriak menyesali kecelakaannya. Maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, celakalah kalian. Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian gusar? Aku tidak menghilangkan rezeki seseorang dari kalian. Aku tidak memperpendek ajalnya, aku tidak akan datang kepadanya kecuali diperintah, dan aku tidak akan mencabut nyawanya kecuali setelah aku baca daftar namanya. Tapi aku pasti datang lagi kepada kalian, kemudian aku datang lagi sampai tidak ada seorang pun dari kalian yang aku biarkan hidup. Nabi SAW bersabda,
Demi Allah yang menggenggam jiwaku, andaikan orang-orang itu melihat di mana malaikat maut itu berdiri dan mendengar perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan keluarga mereka yang mati itu, dan niscaya mereka akan menangisi diri mereka sendiri. Sehingga manakala mayit itu dibawa di atas keranda, masih lanjutan hadisnya, nyawanya melambai-lambai di atas keranda itu seraya berseru, hai keluargaku, hai anakku, jangan sekali-kali kalian dipermainkan oleh dunia sebagaimana telah aku alami. Aku telah mengumpulkan harta dari yang halal dan yang tidak halal. Kemudian aku tinggalkan harta itu untuk orang lain. Dia enak saja menikmatinya, sementara aku yang payah karena aku sudah terlanjur mendapatkan dosanya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kalian ditimpa oleh sesuatu yang menimpaku. Tentu sebagaimana saya bahasakan sekarang, pertemuan ini kita akan cukupkan dengan semua apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi, dan insya Allah pertemuan akan datang saya akan datangkan kepastian tentang riwayat-riwayat ini. Jabir bin Muhammad meriwayatkan juga dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat maut berada di dekat kepala salah seorang laki-laki dari Ansar. Dan Ansar istilah bagi penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan mendukung Nabi SAW. Induk dua suku ada padanya, Aus dan Khazraj. Maka beliau pun berkata kepada malaikat itu, bersikap lembutlah kepada sahabatku, karena dia adalah orang mukmin. Maka malaikat maut menjawab Nabi SAW, wahai Muhammad, senangkan hatimu dan tenangkan pandangan matamu. Sesungguhnya aku selalu bersikap lembut terhadap setiap mukmin, dan ketahuilah bahwa tidak ada satu keluarga pun, baik di dusun maupun di kota, di darat maupun di laut, melainkan aku jabati tangan mereka dalam sehari 5 kali, sehingga aku kenal anak-anak mereka yang kecil maupun dewasa, melebihi mereka mengenal terhadap diri mereka sendiri. Demi Allah ya Muhammad, kalau aku hendak mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun, itu tidak akan aku lakukan sebelum Allah menyuruh mencabutnya. Ja'far bin Muhammad berkata, telah sampai berita kepadaku bahwasanya malaikat maut menyalami manusia setiap kali masuk waktu sholat. Demikian disebutkan oleh Al-Mawardi. Mawardi juga penulis buku yang masyhur dan banyak buku-buku beliau berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat dan juga tentang pemerintahan dalam Islam. Khabar ini menunjukkan bahwa malaikat maut adalah malaikat yang ditugasi mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa, dan bahwa semua tindakan adalah atas perintah Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, dan atas pencipta dan perbuatannya. Kata beliau, berbeda dengan pendapat Ibnu Abi Atiyah atau Ibnu Atiyah. Dia berkata, dalam kaitan ini ada riwayat mengatakan bahwa semua binatang dicabut nyawanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh malaikat maut. Jadi rupanya Allah sendiri yang meniadakan hidup mereka. Tapi pendapat Ibnu Atiyah ini sendiri. Pendapat yang lebih kuat adalah jumhur ulama mengatakan semua makhluk, mau dari nyamuk yang kecil sampai ke manusia, itu semuanya dicabut oleh malaikat maut. Sebagaimana nanti akan ditutup dalam pasal kita ini berhubungan dengan riwayat yang menjelaskan masalah itu. Sampai di sini semua paragraf ini teman-teman sekalian kita hubungkan dengan riwayat-riwayat sahih. Riwayat sahih yang sudah pasti memang malaikat maut akan datang. Dan riwayat sahih belum menjelaskan secara khusus tentang wujud malaikat maut. Tapi dia akan datang dan dia tidak akan pernah terlambat dalam mengeksekusi setiap pencabutan ruh. Dan ada riwayat sahih yang menjelaskan malaikat maut akan berkata kepada orang mukmin, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya pun keluar dengan sangat cepat, atau maknanya ditarik dengan sangat cepat oleh malaikat maut seperti keluarnya air dari mulut kendi. Sementara orang fasik atau orang kafir, maka malaikat maut akan menghardiknya sambil mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Riwayat sahih ini menjelaskan memang ada malaikat maut dan ada hardikan dari malaikat maut, tapi tidak menjelaskan tentang wujudnya atau wajahnya. Dan dia juga berkata, dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, sebenarnya manusia juga sama, hanya saja manusia adalah jenis makhluk yang mulia, maka pencabutan nyawa mereka diurus oleh malaikat maut dan beberapa malaikat lainnya yang membantunya. Maksudnya Allah SWT menciptakan malaikat maut dan lewat tangannya Allah melakukan pencabutan nyawa manusia, melepaskan dan mengeluarkannya dari tubuh mereka, serta menciptakan bala tentara bersama malaikat maut untuk bekerja bersamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di
di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Di situ tentu terjemahannya saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adwarahum wa dzuqu adzabal hariq. Andai saja kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya malaikat maut pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan cara memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama mengatakan memukul wajah dan dadahnya. Maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Ayat ini juga Al-Anfal ayat 50 menjelaskan kepada kita adanya malaikat maut dan itu kepastian. Tapi tidak dijelaskan wujudnya. Dan dia juga berbicara dan menghardik serta memukul. Itu jelas ya. Kalau itu dalam ayat Al-Quran dikatakan jelas. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim tawaffathu rusuluna, dan pastilah setiap yang bernyawa dimatikan atau diwafatkan oleh delegasi-delegasi kami. Ini juga menjelaskan tentang pastinya ada malaikat maut. Kata Imam Al-Qurtubi, dan pada hakikatnya Allah yang Maha Tinggi, Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang melakukan segala perbuatan dengan sebenarnya. Hal ini juga Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Ini insyaallah kita coba buka ayatnya, surah nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa atau ruh orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Ini sudah pernah kita jelaskan pada bab sebelumnya, kalau mati itu adalah saudaranya, tidur itu saudaranya kematian. Dan kalau orang tidur, ruhnya pun keluar. Tetapi beda prosesi keluarnya dengan orang kalau sudah meninggal dunia. Dalam ayat ini dijelaskan, Allah memegang jiwa orang-orang yang mati. Dalam hadis kata Nabi SAW, orang kalau tidur ruhnya keluar. Dan kalau Allah tahan ruhnya, berarti sudah tiba ajalnya. Dan Allah juga memegang jiwa atau ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Kalau belum saatnya ajalnya datang, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maksudnya dilepaskan, masuk lagi ke dalam tubuhnya, lalu dia bangun dari tidurnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dikatakan dalam tafsir ayat ini adalah yang dimaksud Allah SWT mengutus malaikat maut, kemudian menggenggam ruh setiap orang yang tidur. Kalau tiba ajalnya maka ditahan, tidak dikembalikan. Kalau dia belum tiba ajalnya dikembalikan sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Dan saksi bahasan kita adanya malaikat maut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk yang menjelaskan kalau mati akan datang kepada setiap orang di antara kita, dan malaikat maut memang ada bertugas di situ. Ayat 2-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Kata para ulama tafsir, yang maksud dengan menjadikan hidup, mati dan hidup, di antara maknanya adalah Allah tahan atau menyuruh malaikat maut mematikan kalau tiba saatnya, dan melepaskan ruh yang tidur untuk kembali lagi ke jasad kalau belum tiba ajalnya. Juga dalam Al-Baqarah 258 yang berbunyi, Allahu itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kata beliau maksudnya adalah malaikat maut yang mencabut nyawa dibantu sebelumnya oleh para malaikat lainnya yang berdaya upaya mengeluarkannya. Dan Allah lah pada hakikatnya yang melakukan semua pekerjaan itu. Demikianlah hasil dari penggabungan ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai masalah ini. Tapi oleh karena malaikat maut itu yang melakukan pekerjaan tersebut sebagai perantara dan pelaksana langsung, maka pencabutan nyawa dinisbatkan kepadanya. Sedangkan penciptaan itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata beliau sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW, dan beliau orang yang jujur dan terpercaya dalam menyampaikan ini. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya seseorang dari kalian dihimpun penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama sekian hari.
kemudian menjadi segumpal daging dalam sekian hari. Kemudian Allah mengutus malaikat, maka dia meniupkan nyawa ke dalamnya. Sabda Nabi SAW, dihimpun penciptaan manusia dalam perut ibunya selama 40 hari adalah keterangan yang lebih rinci dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari A'mash, dari Haythamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, sesungguhnya apabila nutfah itu sperma, telah masuk ke dalam rahim, lalu Allah Ta'ala berkehendak menciptakan manusia, maka nutfah itu menyebar ke dalam kulit perempuan, di bawah tiap-tiap kuku dan rambutnya. Kemudian tinggal di sana selama 40 hari. Kemudian turun menjadi darah dalam rahim. Itulah yang dimaksud dengan dihimpunnya nutfah. Makna ini maksudnya adalah sperma itu akan tinggal di tempat-tempat yang terhimpit antara daging, kulit dan kukunya si wanita. Tentu kalau sekarang penelitian ilmiah dianggap sperma itu akan tersimpan di tempat yang memang di situ ada sel telur. Saya pernah melihat sebuah cuplikan ilmiah berhubungan dengan masalah ini, dengan dibesarkan berapa kali sel telur itu dengan kamera, ternyata dia hanya seperti debu saja tipisnya, tapi sel telur itu pada saat keluar ya, dan terciptakan dengan izin Allah, dia akan melekat dengan kuat di dinding rahim, di antara lipatan-lipatan daging. Kemudian sperma pada saat dituangkan ke dalam mulut rahim, maka mayoritas sperma itu akan mati dengan zat yang ada untuk perlindungan rahim yang telah Allah ciptakan. Yang lolos 1-2, itu pun yang lolos sperma tersebut seperti punya perintah dari Sang Pencipta Allah untuk mencari di mana sel telur tadi. Kemudian kalau sudah ketemu, maka dia akan tersimpan di dinding rahim, dan itu terjadi selama 40 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah telah melewati 42 malam, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, rambutnya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Kemudian malaikat itu berkata, ya Tuhanku, apakah aku jadikan dia laki-laki atau perempuan? Dan seterusnya dia menyebutkan hadis itu selengkapnya. Tentu hadis ini hadis sahih ya. Yang kata Nabi SAW, kalau riwayat lanjutannya adalah setelah itu Allah dia mengatakan, ya Allah aku jadikan dia laki-laki atau perempuan. Lalu ditentukanlah juga rezeki dan ajalnya. Dikatakan juga oleh beliau, hadis ini ditafsirkan dan diterangkan oleh hadis sebelumnya, kalau diutusnya malaikat kepada nutfah barulah dilakukan setelah genap 42 hari dalam rahim, dan ini adalah pernyataan yang benar. Sebagian ulama mengatakan malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh, maka dia pula yang ditugaskan untuk meniupkan ruh pada awal. Maka dia sangat mengenal ruh mana yang diletakkan di jasad atau di nutfah tadi, di sperma itu, dan dia juga tahu batas waktu kapan dia harus tarik. Diambil dari sabda Nabi SAW, malaikat ini bertanya, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, lalu kemudian ditentukanlah rezekinya dan ajalnya. Jadi awal peniupan sudah ditentukan kapan ajalnya akan dicabut lagi. Dikatakan oleh beliau di sini, dinisbatkannya penciptaan dan pembentukan janin manusia kepada malaikat adalah penisbatan majazi dan bukan hakiki. Maksudnya adalah malaikat kan di sini mengambil sperma atau menjadikan sperma itu yang sudah 42 hari atau 42 malam tadi atau 40 hari dalam riwayat lain, itu kemudian dia menciptakannya atau dia membentuknya. Maka ini tentu sesuai dengan perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan bukan malaikat yang telah menciptakan dia. Karena pembuatan yang dilakukan malaikat terhadap janin atau mudghah, yakni pembentukan dan pemberian rupa, hakikatnya adalah hak kuasa atau hak kekuasaan penciptaan dan kreasi Allah Ta'ala. Tidakkah anda melihat pada beberapa ayat Al-Quran Allah menisbatkan kepada dirinya dalam penciptaan yang hakiki dan sama sekali tidak menisbatkan kepada siapapun, umpamanya firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 11, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan kami bentuk tubuh kalian. Dan ayat-ayat lainnya di samping sekian banyak dalil yang qat'i artinya yang sudah pasti, karena memang tidak ada pencipta makhluk apapun selain Rabbul Alamin. Jadi sampai di sini tentu penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah tentang masalah kalau malaikat maut itu ada dan memang dia juga yang ditiup atau meniupkan ruh pada jasad di awalnya,
dan menafsirkan tentang makna kalau malaikat membentuknya adalah ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, sabda Nabi SAW, kemudian Allah mengutus malaikat dan dia meniupkan nyawa ke dalamnya. Maksudnya bahwa peniupan nyawa itu lewat suatu sebab. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan ruh dan kehidupan pada janin manusia. Demikian pula halnya tentang sebab-sebab lain yang biasa berlaku. Sesungguhnya sebab-sebab itu sengaja diadakan oleh Allah, bukan orang lain. Maka ini diambil pelajaran darinya. Artinya kalau gunung misalnya, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, populasi manusia, populasi hewan, membentuk kulitnya dan semuanya ini, semua itu bukan berarti mereka yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka mengikuti apa yang ditugaskan. Kata beliau, ini prinsip yang mesti dipegang teguh, karena dengan berpegang teguh pada prinsip ini maka akan selamat dari mazhab-mazhab yang sesat dan golongan yang berpendapat bahwa semua itu terjadi karena tabiat-tabiat alam dan lainnya. Dan sungguhnya Allah Ta'ala adalah yang maha tinggi adalah yang mencabut nyawa semua makhluknya. Demikian menurut pendapat yang benar, dan bahwa malaikat maut dan para pembentuknya hanyalah perantara belaka. Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, ini rahimahullah sebenarnya, salah satu ulama 4 madhab, Imam Malik, ya, pernah ditanya tentang kutu yang ada di kepala seseorang di antara kita. Apakah binatang itu nyawanya juga dicabut oleh malaikat maut? Sebelum menjawab, dia menundukkan kepalanya beberapa saat, lalu dia balik bertanya kepada orang yang bertanya, apakah kutu itu bernyawa? Maka si penanya menjawab, iya. Maka Imam Malik menjawab, malaikat mautlah yang mencabut nyawanya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah memegang nyawa-nyawa ketika mati. Dalam sebuah kabar, bahwa pernah terjadi suatu perbincangan antara malaikat maut dengan malaikat hayat. Aku mematikan yang hidup, malaikat maut berkata. Maka malaikat hayat pun mengatakan, aku menghidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada keduanya. Tetaplah kalian berdua pada tugas dan pekerjaan masing-masing yang telah aku mudahkan untuk kalian. Akulah sesungguhnya yang mematikan dan menghidupkan, tidak ada yang mematikan maupun yang menghidupkan selain aku. Dan ini tentu disebutkan oleh Abu Hamid dalam kitab Al-Ihya. Abu Nuaim Al-Hafidh menyebutkan dari Thabit Al-Bunani, dia mengatakan malam dan siang ada 24 jam. Tidak satu jam pun yang dialami setiap makhluk bernyawa kecuali malaikat maut berdiri memperhatikan nyawanya. Apabila dia disuruh mencabutnya maka ia cabut, dan kalau tidak maka dia pergi. Ini berlaku umum pada semua makhluk yang bernyawa. Dan dalam khabar tentang Isra dan Mi'raj, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikhabarkan bahwa Nabi SAW bercerita, aku menegurnya, hai malaikat maut, bagaimana kamu mencabut nyawa orang-orang di muka bumi, di darat maupun di lautan, dan seterusnya, sebagaimana disebutkan pada subjudul cara malaikat maut mencabut nyawa manusia di tempat yang berbeda dalam saat yang sama. Maksudnya sudah kita jelaskan pada pasal sebelumnya. Dan yang terakhir di pasal kita ini adalah riwayat Abu Hada, Ibrahim Abdul Hada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat maut benar-benar memperhatikan wajah manusia setiap hari 70 kali. Apabila orang yang didatangi itu tertawa, maka malaikat maut akan berkata kepadanya, heran, aku diutus untuk mencabut nyawanya, kenapa dia tertawa? Khusus riwayat ini sudah saya jelaskan di awal tadi menjelaskannya, dan ini pernah saya sebutkan dalam satu pengajian. Kemudian setelah saya telusuri ternyata hadisnya maudhu, hadis ini tidak benar dari Nabi SAW tentang malaikat maut melihat wajah setiap orang di antara kita satu hari 70 kali. Tapi sekali lagi kita simpulkan dari bahasan kita adalah orang kalau meninggal akan kedatangan malaikat, dan disitulah fitnah pertama dia melihat malaikat. Maksudnya bagi dia berat, karena pertama kali dia melihat makhluk Allah malaikat yang akan mencabut nyawanya. Dan dari riwayat-riwayat tadi sudah disebutkan orang beriman akan mudah ruhnya keluar, itu hadis sahih, dan orang kafir, orang fasik akan sulit untuk keluar nyawanya. Kita akan tutup insya Allah dengan 2 pasal lagi tentang masalah kenapa malaikat maut ditugasi mencabut nyawa dan pandangan mata saat dicabutnya ruh. Az-Zuhri menyebutkan riwayat Wahab bin Munabbi dan lainnya telah menyampaikan sebuah riwayat yang artinya bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha suci
telah memerintahkan Jibril alaihissalam supaya datang kepadanya membawa sedikit tanah dari bumi. Maka datanglah dia ke bumi, Jibril untuk mengambilnya. Tapi ternyata bumi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu. Dan dia melindunginya, atau Allah tidak mengizinkan Jibril mengambil tanah itu. Lalu Allah SWT memerintahkan Mikail untuk tugas yang sama. Dan kali ini bumi pun meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Maka Allah pun melindunginya. Lalu Allah SWT memerintahkan Israel. Tentu yang disebutkan situ Israel adalah malaikat yang dianggap akan mencabut ruh. Ya, sebagaimana ada sebagian riwayat atau ada sebagian athar menyebutkan, tapi ini juga kalau dalam pentahkikan buku ini sendiri dikatakan nama ini tidak pernah ditemukan dalam hadis yang sahih. Untuk melakukan tugas tersebut bumi pun meminta perlindungan, namun kali ini Israel tidak memberikan perlindungan. Sehingga dia mengambil sebagian tanah dari bumi itu. Allah bertanya kepada Israel, apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu? Maka dia mengatakan, iya. Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya seperti yang dilakukan kedua temanmu? Tanya Allah kepada Israel, maka yang dijawab olehnya, ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib aku tunaikan daripada kasihanku kepadanya. Maka Allah berseru, pergilah, kamu adalah malaikat maut, aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Tapi Israel malah menangis, maka Allah pun bertanya, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan, dan sesungguhnya engkau telah menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci selain kematian. Maka apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, maka mereka akan membenci dan mencakiku nanti. Maka Allah Ta'ala berfirman atau menjawab, sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu dan tidak mengaitkannya denganmu. Oleh karena itu Allah Ta'ala menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya menyebabkan kebinasaan. Sampai sini tentunya yang ditelusuri dan ditanggapi oleh para ulama adalah cuma nama Israel saja. Kalau nama ini belum ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi masalah prosesi ditugaskannya malaikat maut sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya ada disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis yang sahih. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tanah untuk menciptakan Adam diangkat dari 6 bumi, yang terbanyak dari bumi ke-6. Tidak ada tanah yang berasal dari bumi ke-7 karena di sana terdapat neraka jahanam. Dan dia katakan ketika malaikat maut datang membawa tanah, maka Tuhan bertanya kepadanya, apakah bumi tidak meminta perlindungan kepadaku darimu? Maka dan seterusnya, hadis dilanjutkan dengan lafaz dan makna yang sudah dikemukakan tadi. Maka Al-Qutaibi menambahkan mengatakan, maka berkatalah bumi, ya Tuhanku, engkau telah menciptakan langit tanpa mengurangi apa-apa darinya. Demi kejayaanku dan keagunganku, kata Allah, aku akan kembalikan mereka semua kepadamu walaupun mereka berbuat jahat, baik ataupun jahat. Artinya riwayat itu bersambung. Kalau tadi Allah menyuruh malaikat maut untuk mengambil genggaman tanah dan akhirnya dia mengambilnya walaupun bumi memohon agar tidak diambil darinya. Maka waktu Allah tanya, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, karena ya Allah aku lebih pantas patuh padamu. Lalu Allah pun menugaskan dia untuk mencabut nyawa makhluk gitu. Dan bumi ini sempat berlindung kepada Allah mengatakan, ya Allah, langit tidak diambil sebagian pun darinya, sementara aku diambil sebagian dariku. Maka Allah mengatakan, aku akan tetap mengembalikan kepadamu semua yang telah diambil. Jadi manusia diciptakan dari tanah juga akan dikembalikan kepada tanah itu sendiri. Al-Qutaibi mengatakan, maka Allah Ta'ala menyuruh datangnya segala macam air di bumi, asin, tawar, manis, pahit, harum maupun yang busuk. Semuanya disiramkan ke tanah bahan penciptaan Adam. Lalu dibiarkan bercampur selama 40 hari. Selain Al-Qutaibi mengatakan 40 tahun, dalam keadaan belum ditiupi ruh, para malaikat melewati tanah itu lalu mereka berdiri melihatnya seraya berkata sesamanya, sesungguhnya Tuhan kita tidak menciptakan makhluk yang lebih indah daripada ini, dan sesungguhnya dia menciptakannya untuk perkara yang pasti akan terjadi. Sesudah itu lewatlah iblis, laknatullahi alaih, tiba-tiba dia memukulnya, maka terdengarlah suara, yakni suara dentingan tembikar. Maka iblis berkata, kalau dia lebih dimuliakan daripada aku, maka aku tidak akan mematuhinya. Dan kalau aku lebih dimuliakan darinya atau daripada dia, maka aku akan menghancurkannya. Makhluk ini dari tanah dan aku dari api. Khusus sampai sini riwayatnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu.
Waktu iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, maka dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku harus sujud kepadanya? Sementara aku lebih baik darinya, aku diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Dikatakan tapi ada yang mengatakan bahwa yang membawa tanah untuk dijadikan Adam adalah iblis. Allah Ta'ala mengutusnya setelah 2 malaikat terdahulu. Maka bumi meminta perlindungan kepada Allah darinya seraya berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu. Namun iblis tetap mengambil sebagian darinya lalu naik menemui Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, tidakkah bumi berlindung kepadamu atau kepadaku darimu? Maka dia iblis menjawab iya. Maka Allah yang berfirman, demi kejayaanku aku pasti menciptakan dari apa yang telah diambil oleh tanganmu satu makhluk yang akan membuatmu susah. Khusus riwayat yang terakhir ini dijelaskan oleh para ulama tentang kepalsuannya. Ini enggak benar penyebutannya. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa di buku ini bercampur baur antara riwayat yang sahih dan riwayat yang lemah? Ada beberapa sebab. Yang pertama, Imam Qurtubi penulis buku kita ini, sebenarnya beliau setelah saya diskusi dengan Dr. Muhammad kemarin, mengatakan beliau diakui dari sisi ilmu tafsirnya. Sementara dari ilmu hadisnya itu tidak diakui umumnya, ya. Artinya belum sampai pada level para muhaddithin seperti Bukhari dan Muslim. Tapi dalam tafsir beliau hujjah. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita. Ternyata ulama itu memang beragam. Ada orang yang ahli di bidang tafsir, ada orang ahli di bidang hadis, ada orang ahli di bidang akidah. Tapi bukan berarti dia menguasai semua bidang. Maka ada orang yang dipegangi dalam ilmu hadis, mirip dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya. Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka ulama-ulama madhab. Tapi kita lihat jarang sekali dinukil hadis dari keduanya. Ya, Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadis. Imam Syafi'i ada tapi kebanyakan atau sangat jarang sekali dipakai. Beda dengan kasus Imam Ahmad, Imam mazhab juga. Tapi dianggap dia adalah hujjah yang bisa dipegang dalam ilmu hadis. Ini alasan pertama. Alasan kedua, buku ini ditulis tahun 700-an atau 600-an sekian dari tahun Hijriyah. Belum ada fasilitas kayak kita sekarang. Sekarang ini kita sudah sangat mudah. Seperti buku ini ada terjemahan. Lalu kita bisa dapatkan seperti saya dapatkan PDF-nya. Insya Allah pertemuan akan datang dengan izin Allah. Saya coba luangkan waktu untuk lebih banyak fokus membahas dan berikan footnote dalam buku-buku atau dalam riwayat yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas ke depannya. Untuk memastikan bagaimana dengan sekarang ini di waktu sekarang media memudahkan kita untuk memastikan hadis itu dhaif atau hadis itu sahih. Ini sekaligus juga memberikan pelajaran karena ada sebagian orang yang mengatakan kenapa kalian kembali ke buku-buku yang zaman sekarang? Zaman sekarang bukunya tidak perlu dijadikan sebagai rujukan, harus buku-buku induk yang lama. Padahal sebenarnya buku-buku sekarang ini juga mengambil dari buku-buku yang lama, tapi mereka menggabungkan riwayat-riwayat dengan dimudahkannya fasilitas oleh Allah seperti sekarang kita jadi lebih mudah untuk memahami masalah itu. Jadi memang seperti ini kejadiannya kalau kita sedang membahas kitab, ya. Dan saya terus terang Bapak Ibu sekalian, dan itu bukan aib untuk disampaikan, kalau buku ini belum pernah saya baca sebelumnya. Dan saya berpikir tadinya, sebagaimana mungkin Bapak Ibu kalau juga berprasangka yang baik dengan Imam Qurtubi, akan berkata bahwasanya Imam Qurtubi rahimahullah adalah hujjah sebagaimana dalam tafsir. Dan saya mengubah persepsi saya itu semalam pada saat sudah bicara sama Dr. Muhammad, dan beliau mengatakan kepada saya, sebagian ulama mengatakan beliau hujjah dalam tafsir, tapi bukan pada hadis. Maka bukunya pun, buku ini sangat masyhur, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, peringatan tentang masalah kehidupan akhirat, dibahas oleh banyak para ulama karena memang dia bermanhaj salaf. Imam Qurtubi bermanhaj salaf, cuma memang riwayat-riwayat yang dinukil di zaman hidupnya beliau bercampur baur satu sama yang lain. Dan ini butuh pencarian tentang kesahihan di zaman kita sekarang. Ya, Allahu a'lam. Ini penjelasan kita insya Allah, dan saya tutup dengan pasal kita yang terakhir, masalah pandangan mata saat dicabutnya ruh. Dan kalau ada yang punya pertanyaan sesuai dengan tema silakan ditulis insya Allah. Diterangkan pada bab ini bahwa apabila ruh dicabut setelah keluar dari jasad kita, diikuti oleh pandangan mata. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW datang menghadiri kematian Abu Salamah. Waktu itu mata Abu Salamah tampak terbuka, maka beliau memejamkannya. Lalu beliau bersabda, Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh dicabut,
maka diikuti oleh pandangan mata. Hadis ini tentu diriwayatkan Ibnu Majah dan kesahihannya dipastikan oleh para ulama karena dinukil disahihkan oleh Imam Muslim dalam atau nomor 920. Dan hadis ini sebenarnya cukup memberikan gambaran kepada kita tentang adanya malaikat maut sebagaimana pasal sebelumnya kita jelaskan, dan memang ruh itu dicabut dari jasad seseorang. Hadis yang sama kata beliau telah disampaikan secara detail dalam pembahasan terlebih dahulu pada sub judul doa dan perkataan di sisi mayit. Sudah kita pernah jelaskan mungkin sekitar 6 atau 7 pertemuan yang sebelumnya ada sub bahasan waktu kita masih di Masjid Istiqamah itu hari, kita menjelaskan tentang riwayat-riwayat tentang pentingnya seseorang tidak mengucapkan kalimat buruk pada saat menghadiri orang yang meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Sesungguhnya mereka, kata Nabi SAW, "Innahum qad afdhaw," telah menuju kepada akhirat. Kalau baik maka Allah kasih dia kebaikan, kalau buruk maka Allah sudah hukum. Maka tidak perlu kita menyebutkan masalah keburukan kecuali keadaan orang itu memang dalam keadaan kafir atau memang rusak sekali imannya sehingga jadikan pelajaran bagi manusia seperti kasus Fir'aun, Namrud, Haman dan seterusnya. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, tidakkah kamu memperhatikan apabila seseorang meninggal maka matanya menegadah terbuka? Kata para sahabat, betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 921, fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsah. Itulah ketika matanya mengikuti jiwanya atau ruhnya yang keluar. Jadi memang tidak ada orang meninggal matanya sudah tiba-tiba tertutup. Umumnya terbuka karena memang matanya menyaksikan itu. Ya. Penjelasan hadis, sabda Nabi SAW, sungguhnya apabila ruh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Juga sabda Nabi SAW, itulah ketika matanya mengikuti jiwanya. Keduanya tidak perlu komentar siapapun yang suka berbicara mengenai ruh dan jiwa, karena keduanya adalah dua nama yang mempunyai satu makna, sebagaimana akan dibahas nanti insya Allah. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini adalah memang ruh itu akan keluar dari jasad dan jasad akan dibawa ke kuburan, kemudian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, semua jasad kalian akan dimakan atau dihancurkan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya kalian akan dibangkitkan. Ya. Dari sini juga pendapat sebagian ulama mengatakan kalau yang akan mengalami siksaan di alam barzah adalah ruh, ya, karena jasadnya akan hancur dengan tanah. Kemudian dia juga akan diberikan jasad yang baru pada saat pembangkitan di mahsyar nanti. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaallah. Dan saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan masalah keluarnya ruh, malaikat maut dan juga masalah mata tadi yang melihat arah ruh yang keluar itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.